mengingatkan orang munafik tentang perbuatannya yang merusak, mereka yang munafik itu menjawab, innaman nahnu muslihun, justru kami yang berbuat kebaikan. Peristiwanya sama, cara pandang berbeda. Orang mukmin yang selalu mengajak kepada kebaikan melihat itu perbuatan merusak. Sementara orang munafik itu selalu mengajak kepada perbuatan mungkar. Maka ketika melihat kemungkaran, perbuatan buruk, itu menjadi apa? Baik. Makanya di Quran diabadikan surat Al-Baqarah, innaman nahnu muslihun, justru kami yang berbuat kebaikan. Dibongkar oleh Allah. Ala humul mufsiduna, ketahui orang-orang mukmin, mereka lah yang sebenarnya berbuat apa? Kerusakan. Walakinnahum la yashurun, tetapi mereka tidak menyadari. Orang itu kehilangan kesadaran karena penyakit munafik. Para jemaah sekalian, yang kedua parah lagi, gara-gara sifat munafik dikembangkan, ditanamkan di dalam dirinya, selain kehilangan kesadaran, juga akhirnya jadi bodoh. Bodoh tentang apa? Tentang kebenaran. Itu semakin bodoh para jemaah sekalian. Makanya, ya terima kasih. Jazakumullah. Ketika orang mukmin itu mengingatkan orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, beriman kalian semuanya ya orang munafik. Orang lain semuanya pada beriman. Apa jawabnya? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami ini akan beriman ikut-ikutan orang lain yang sudah beriman? Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Kami tidak mau ikut-ikutan orang yang bodoh. Maka dibongkar oleh Allah. Humus sufaha'u walakinnahum la ya'lamun. Bukan la ya'lamun. La ya'lamun. Mereka itulah yang gak beriman, orang munafik itu, yang bodoh. Tapi mereka tidak tahu kebodohannya. Maka dalam istilah bahasa Arab disebut jahil murakkab, bodoh pangkat dua. Bodoh pangkat dua, bahasa Arabnya jahil murakkab, orang bodoh tidak tahu kebodohannya. Ini para jemaah sekalian, kalau kita baca surat Al-Baqarah itu jadi tahu ini. Ini orang-orang munafik itu karena perilaku kemunafikannya. Orang-orang beriman selalu diingatkan ini. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka yang munafik itu menarik hatimu. Kalian dibuat takjub, terheran-heran, bahkan sampai kepingin juga. Ya, itu perilakunya gitu, ngomongnya nggak pernah benar dan sebagainya. Tapi kok sugih ya? Ini yang kadang-kadang menarik itu, kok sugih gitu ya, kok kaya, jabatannya tambah naik gitu loh. Kalau jamaah sekalian, ini yang membuat orang itu. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis sahihnya itu apa? Aku khawatir kepada umatku nanti di akhir zaman. Apa itu? Ikut-ikutan rebutan masalah duniawi dengan orang kafir. Kalau ikut-ikutan rebutan, maka rentan dengan penyakit namanya apa? Wahan. Wau, ha, nun, wahnun. Bacanya wahan. Para sahabat bertanya, ma huwal wahan ya Rasulullah? Apakah wahan itu? Dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau sudah ketunyan, takut mati. Kena istidrat itu lebih mudah para jamaah sekalian. Karena istidrat itu melimpah kok duniawinya ini. Karena kemaksiatannya, ya mendustai Al-Quran, tetap saja itu dalam hatinya ditumbuh kembangkan masalah apa? Kemunafikan, kebohongan demi kebohongan, diingkari, diamanat, dikhianati. Yang penting duniaku kan terus ngalir. Itu loh para jamaah sekalian. Seneng orang. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Bukan karena jumlah umat ini sedikit, bukan, banyak. Tapi mereka seperti buih di lautan. Buih tahu ya? Untuk, nah, ibu-ibu ini yang hafal ini ya. Untuk atau buih
di atas air, di atas laut, airnya bergerak ke utara, ikut ke utara, selatan ikut selatan. Ini untuk ibaratnya tidak punya pegangan, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip hidup. Yang ngikuti zaman edan, ya ikut edan itu ya. Para jemaah sekalian, ini ya orang-orang Islam, orang beriman tidak begitu para jemaah sekalian. Ini ya. Jadi kita supaya langsung hafal ini. Penyebab istidraj satu kemaksiatan, yang kedua mendustai ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an, yang ketiga karena kemunafikan. Ini mengerikan sebenarnya para jemaah sekalian. Makanya saya merah itu. Celing, saya senang ini. Apa namanya slide-nya itu celing sekali gitu ya. Saya bapak-bapak di sana mungkin nggak lihat itu, nggak susah gitu ya. Ini makanya kalau boleh gitu ya, seperti begini sekatnya ini apa namanya agak dipendekkan kalau kajian, jadi bapak-bapak tetap bisa di sini sepanjang ini melihat slide gitu ya. Kalau gini kok sungkan ya, ibu pakai ibu di belakangnya ibu-ibu ini. Nah kalau ditutup disekat, bapak-bapak bisa di sini langsung lihat. Tapi itu usulan berkonsekuensi itu loh. Atau memang bayarin kan? Ya usul tok aja ya enak. Ini sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Para jamaah sekalian, pasti binasa ini. Tapi binasanya ini sampai mati, matinya dalam kekafiran ini. Surat Taubah dua-duanya ini harus betul-betul menjadi kekuatan kita untuk membangun istiqomah kita. Senantiasa doa kita ihdinas siratal mustaqim itu perlu istiqomah. Ya, jangan sampai kita nengok-nengok toleh-toleh itu yang pada akhirnya kepingin lo tanggoku kok sugih, enggak pernah ibadah, ya ngomong mesti koyok gitu, sering memfitnah. Lah iman janji Allah begitu kok. Orang-orang yang munafik itu sebelum dibinasakan itu dilimpahi kok karunia, kok anak-anaknya hebat-hebat, juara-juara, ya sandang pangannya ya meledak semuanya, masya Allah. Ya, sehingga orang itu kepincut di sini. Kalau tidak ngaji, kalau ngaji dia akan tahu. Apalagi kalau melihat hadisnya oleh Rasulullah ketika salah satunya selain sholat ya, melihat penghuni surga. Ternyata penghuni surga itu mayoritasnya orang miskin, tapi yang beriman. Miskin beriman. Orang kaya kemana ditanya oleh Rasulullah? Ainal agniya. Kemana itu orang-orang kaya? Akhirnya Rasulullah jelaskan, mereka itu dihentikan di tepian neraka jahanam, ditanya apa? Lu awas dong beritahu kan kok 15 abad yang lalu. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat sekecil apapun ditanya dari mana, gimana dapatnya, untuk apa? Ternyata yang jawab dengan benar qalil. Ya, artinya kekayaannya itu diperoleh dengan cara-cara yang benar, itu jumlahnya sedikit. Maka dari itu orang kaya peluang masuk surganya kecil. Sekarang pilih kaya atau miskin? Yang kaya pada di dunia, tapi di akhirat masuk surga. Surga yang baik. Ya dilihat dulu. Kadang-kadang itu loh, dulu kemana-mana jalan kaki, mikrolet, sekarang dikasih kendaraan sendiri. Sudah kurang ya langkahnya ke masjid. Biasanya maghrib kayak begini udah duluan di masjid, bahkan kadang sampai atas gitu ya. Begitu punya kendaraan, dompetnya agak tebel dikit, maghrib kok ada di mall. Nah, itu yang terjadi para jamaah sekalian. Ya, masa miskin ibu-ibu ya nutup aurat dasteran ya, karena memang cari yang murah pakaiannya, tapi kan nutup aurat. Begitu dikayakan langsung pakaiannya
pensilan, yukensi ngapret kayak lepet turun dari mobil mewah. Loh, itu yang terjadi. Lupa dulu seperti apa, sekarang ada apa. Loh, ini berubah para jamaah sekalian. Hanya orang-orang yang pegang imannya dan istiqomah saja yang selamat para jamaah sekalian. Ini proses istidratnya itu Rasulullah menyebutkan surat Al-An'am ayat 44. Ini para jamaah sekalian, nih yang disebutkan Rasulullah itu ini. Setelah memberikan pengertian istidrat, menyebut ayat ini. Ternyata ayat ini kalau kita telusuri sebelumnya dan sesudahnya ada kaitan. Ya, sebelumnya ada 2 ayat malah. Ini yang pertama, ayat 43, yang kedua ayat 42. Ternyata itu merupakan proses sebelum sampai ke ayat 44. Dan 45 itu kalau diteruskan lagi, itu ke 45-nya baru finishing, selesai. Ya, makanya kita tambahkan seperti ini, tidak segera kita sampaikan hadisnya yang pertama itu. Ini ada penjelasan yang lain yang melengkapi. Oh, ini ternyata istidrat awal mulanya itu ayat 44-nya didahului 42, yaitu cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Ya, para nabi, para rasul sudah diutus oleh Allah kepada mereka semuanya, dakwah, ngajak beriman kepada Allah, rasulnya, taat Allah, taat rasul dan sebagainya. Yang terjadi apa? Mereka tidak mau, mereka mendustai para rasul itu.